Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Sukamto Sastro di Mejo Channel. Zona Integritas PBSMP, ya, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Inilah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, BPSMPS, ya. Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Ini. Baik, kalau datang sini mohon tidak merokok ya. Mohon tidak merokok ya. Ayo lawan korupsi dan gratifikasi di sekitar kita, bro. Ya. Siap, Mas Bro. Itu. Nah, ruang pamer 1 display area 1 kekayaan Sangiran ya. Inilah, teman-teman kalau masuk ke sana silakan masuk ya. Tadi kita udah dari sana. Nah, siap, semoga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, apresiasi yang sangat tinggi. Semoga ini menjadi manfaat, fakta-fakta sejarah bagi anak cucu bangsa. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih. Kita coba kembali ke lokasi. Pak, saya terima kasih sekali. Tagline-nya ambil gambarnya. Kalau bawah lewat mana tadi? Saya dari depan lewatnya mana sini? Ini kan ruang pamer Depan. 1. Untuk ruang pamer 2 sebelah sini, Pak. Ini 1, masih ada 2 toh? Kan ada 3 ruang pamer, Pak. Oh, Ini yang mana? Sini? Sini, Pak. Oke, makasih ya. Tadi aku lewat sini. Iya. Terus masih di mana lagi yang ada? Nanti lurus sama. Nanti ada tangga ke bawah. Oh, ini terus. Iya. Terus turun ke bawah. Iya, ada panas itu, Pak. Yang ini? Beda? Sana? Bukan sana. Oh, masih ada ya? Makasih Mas. Baik, ternyata masih ada 1 titik ruang pamer lagi yang kita cermati. Oh, ini jembatan oh Mas? Iya. Tembus mana? Kampung? Beda? Beda. Masih tanah. Masih tanah. Oh, luar biasa ya. Ada sarana joglo. Ada joglo. Rumah joglo juga. Rumah joglo. Iya. Tapi sini nggak ada resto ya? Enggak. Oh, memang khusus ya. Luar biasa. 5 tahun yang lalu belum ada. Kaget aja saya. 2017. Iya, 17 ya. Saya kan gemolong Mas. Saya cedak. Tapi kan dulu belum ada ini. Iya, hanya Mantap sekali, luar biasa. Subhanallah. Makasih Mas. Saya Mas sana ya. Oh, itu masih ada ruang pamer 1 kawan. Coba kita cermati. Lihat ini kawasan yang indah, sejuk, kebetulan mendung. Tetapi lihatlah, sangat cantik fenomenal. Jadi teman-teman yang ada di Indonesia, kalau nggak datang sini ya iman-iman ya. Masuk ya sini ya. Oke. Ruang pamer 2. Baik. Adalah langkah-langkah kemanusiaan, step of humanity. Jadi inilah ruang pameran yang kedua. Oke, bismillah. Oh, di sini ya. Oh, di sini. Luar biasa. Dinosaurus, wah luar biasa. Fenomenal. Mantap. Apa kata mereka tentang Sangiran? Dunia ini dimulai. Wah, luar biasa. Dari manakah alam semesta ini berasal? Alam semesta tercipta salah satu terjadi ledakan hebat. Laut, Nah, ledakan dahsyat. ini ada gambaran ya. Gambaran ilustrasi yang ada di Sangiran. Awal mulanya terjadinya hempasan alam. Nah, ini ada di Sangiran ya. Sekitar 12 miliar tahun yang lalu. Nah, ini catatan yang ada di Sangiran, catatan multimedianya. 60.000 derajat Celcius. Ledakan itu mengakibatkan hempasan gelombang laut Ya, sekitar 12 miliar tahun yang lalu terjadi ledakan. partikel lain yang Di ruang angkasa ledakan mengakibatkan panas yang sangat tinggi. Ini jawabannya. partikel itu berdiri dengan luar Ketika terlontar, bahan-bahan bergerak menjauh berputar membentuk seperti piringan. dan Nah, ini dia. unsur hidrogen. Sudah, Mbak? Oh iya, hati-hati. Oh, luar biasa, cantik. Ini dia. Masa Mesozoikum. Nah, ini dia.
Masa Mesoikum 2 juta tahun sampai 665 juta tahun. Ya, kepunahan massal di akhir zaman Perem yang diduga melenyapkan 96% kehidupan laut dan 70% makhluk daratan. Bumi berubah wujud, pergeseran lempeng membentuk superkontinen baru. Nah, itu terjadi. Menjadi fakta-fakta sejarah luar biasa. Ini dia. Tidak bisa diurai satu persatu. Banyak catatan-catatan sejarah yang hadir di sini. Sangat luar biasa. Nah, ini dia. Pergerakan kontinen bumi kita adalah batuan raksasa. Meski permukaannya padat dan dingin, inti bumi adalah bola logam yang terus mencair karena sangat panas. Di atas aliran panas inilah maka bumi kita kenal sebagai lempeng-lempeng tektonik mengapung dan bergeser dengan kecepatan rata-rata 2 cm per tahun. Nah, itu pergerakan kontinen. Ada skala waktu geologi. Dari mana kita mengetahui sejarah bumi? Setiap lapis batuan merekam cerita tentang pembabaan alam. Para ilmuwan bacanya sebagai skala geologi dengan mempelajari unsur-unsur penyusun batuan. Pergerakan bumi dapat dilacak juga peristiwa katastrofik yang mengubah lingkungan. Nah, ya, sejak terbentuknya 44 miliar tahun silam, planet kita harus terus bermetamorfosis, berubah. Kehidupan pertama muncul sekitar 600 juta tahun lalu. Dalam periode panjang itu spesies kita manusia modern baru menginvasi bumi selama 10.000 tahun. Ini catatan sejarah. Ini menjadi fakta-fakta sejarah. Nah, batuan-batuan ini menjadi sejarah. Batuan ikan ya. Sangat menjadi fakta-fakta sejarah. Luar biasa ini. Nah, sangat luar biasa. Pliocene ya. Luar biasa. Ini ada beberapa pemahaman. Nah, ini beberapa pendapat. Awalnya tidak tegak, sekarang berdiri tegak. Nah. Kemudian Venger. Nah, jari jemari bentuk telapak tangan manusia cenderung datar dengan ibu jari yang bergerak bebas. Dapat berputar pada sendinya. Hal ini memungkinkan manusia menggunakan jari jemari untuk melakukan kegiatan yang cermat, rumit dengan tangannya, termasuk keterampilannya. Inilah kajian-kajian sejarah yang ada di sekitar kita. Nah, ini sejarah masa lalu, kehidupan masa lalu. Amat sangat indah. Ya. Menjadi manusia berarti harus terus belajar, kreatif dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Oke, sebuah mutiara kata nan indah. Wow, luar biasa, mantap. Inilah fakta-fakta sejarah. Ya. Kata Alfred, pencetus teori evolusi bersama Charles Darwin, dia lebih banyak melakukan penelitian di Kepulauan Indonesia dan menghasilkan kesimpulan yang sama tentang adanya seleksi alam. Bukunya terkenal adalah The Malay Archaeology, ya. Tahun 1869 ya. Charles R. Darwin mengemukakan teori evolusi dalam bukunya. Nah, itu yang terjadi. Ada beberapa teori evolusi. Ada yang percaya atau tidak? Monggo. Teori evolusi menjelaskan bagaimana dan mengapa makhluk berubah dari generasi ke generasi. Nah, seleksi alam. Keturunan suatu makhluk tampaknya sama dengan induk dan saudaranya. Sebenarnya setiap makhluk ada bedanya. Contoh, induk tikus melahirkan tikus gesit dan tikus lamban. Yang gesit dapat banyak makan dan selalu selamat dari hewan pemangsa. Yang lamban kurang makan dan mudah dimangsa hewan lain. Tikus gesit akan bertahan hidup, tikus lamban akan punah. Ini sebuah catatan ya. Nah, variasi. Mengapa makhluk yang sejenis mempunyai banyak variasi? Setiap makhluk dilahirkan unik dan membawa unsur keturunannya masing-masing. Variasi terjadi karena prinsip pewarisan ciri ketika menjadi penggabungan dan ciri keturunan dalam kromosom dari kedua induknya. Nah, itu catatan. Sedangkan makhluk yang mampu menyesuaikan diri akan bertahan hidup. Perbedaan ciri keturunan berperan penting bagi kemampuan bertahan manusia. Contohnya awal semuanya
ngatmot ya, berwarna cerah sesuai warna kulit pohon. Tempat mereka hinggap. Ini catatan-catatan keilmuan. Baik, inilah fakta-fakta keilmuan. Nah, disinilah catatan-catatan di ilmuwan dipaparkan. Inilah catatan-catatan keilmuan. Ya di Trinil ya, ada catatan para pakar ya, para ahli yang mencermati kehidupan, sejarah kehidupan. Situs Bukit Tulang Naga ya. Pada tahun 1899 seorang pecinta alam ya menjelajah pedalaman Cina mendengar adanya temuan fosil di Bukit Tulang Naga. Nah, menjadi catatan-catatan sejarah. Ini Geheir von, yes. Ini yang punya jasa ya. Berasal dari Jerman, kemudian menjadi warga negara Belanda yang menamatkan kuliahnya. Ketika tinggal di Jawa sebagai staf peneliti di Dinas Geologi Bandung. Sangat luar biasa. Meneliti fauna manusia purba di Mojokerto, Ngandong, Trinil, dan Sangiran tahun 1930-an. Ia banyak meneliti di Sangiran dengan dibantu oleh masyarakat setempat. Di situ ini banyak mendapatkan fosil manusia purba, di antaranya Meganthropus ya, Paleus javanicus ya, Homo erectus dan erectus ya. Ini penelitian beliau, ini di daerah Ngandong juga. Ya, banyak penelitian. Para peneliti Indonesia setelah Indonesia merdeka. Ada Profesor Sujono yang 1926 sampai 2011. Sujono adalah seorang ahli arkeologi dari Universitas Indonesia. Semasa muda ia pernah ikut bergerilya melawan Belanda di Yogyakarta, Jawa Tengah. Sebagai ahli arkeologi ia memusatkan perhatiannya pada benda-benda hasil karya manusia purba, terutama alat-alat ya, batu atau alat-alat tulang. Ini beliau. Nah. Sebagai pusat penelitian arkeologi mempunyai banyak penelitian alat bantu yang tertua. Nah, Sujono. Ada Profesor Dr. Sartono. Nah, Profesor Dr. Sartono 1928 sampai dengan 1993 juga mengadakan penelitian Sartono, termasuk pakar yang tidak yakin pada teori role placement. Ya rupanya cenderung lebih setuju dengan teori kesinambungan setempat. Jadi Homo erectus berkembang menjadi manusia yang lebih maju. Homo sapiens di berbagai tempat di bumi termasuk Indonesia. Hasil penelitiannya yang menonjol adalah temuan fosil stegodon, sejenis gajah yang kerdil di Timor dan Flores. Ada Profesor Dr. Tengku Yaakob ya. Ia lahir di Aceh ya. Salah satu dari sedikit ahli paleontropik Indonesia ya. Yang mendalami manusia purba juga. Baik, itu beberapa pakar peneliti yang sempat mencermati manusia purba. Nah, inilah fakta-fakta yang ada, kajian-kajian sejarah dan literaturnya. Inilah dia situs manusia purba Sangiran, warisan budaya dunia. Ya, situs manusia purba Sangiran, warisan budaya dunia. Apa ini? Udah gajah. Oh, bagus. Menjangan, eksis, bagus. Ini salah satu fosil-fosil purba yang luar biasa. Evolusi lingkungan Sangiran. Jadi melalui proses geologi berupa pergeseran lempeng tektonik, aktivitas gunung api, perubahan muka air laut selama kurun waktu lebih dari 2 juta tahun. Sangiran setidaknya telah mengalami 3 perubahan lingkungan, dari lingkungan laut menjadi lingkungan rawa dan kemudian berubah menjadi lingkungan daratan seperti sekarang ini. Informasi perubahan lingkungan ini diperoleh dengan mencermati lapisan tanah yang ada di Sangiran. Karena setiap lapisan di tanah Sangiran menyimpan informasi yang berbeda. Ya. Nah, ini perentaan pembentukan lapisan tanah ya. Catatan-catatan. Ini Notopuro. Ya, Notopuro itu meningkatnya aktivitas gunung api di Jawa tahun
200.000 sampai 40.000 tahun lalu, pada kala Pleistosen akhir sekitar 200.000 tahun lalu hingga 40.000 tahun lalu. Aktivitas gunung berapi meningkat, erupsi gunung api lebih sering terjadi, terutama Gunung Lawu Purba dan Gunung Merapi Merbabu. Nah, ini lapisan Gabuh menjadi daerah sabana. Ya. Oh, baik, bawah masih ada. Baik, manusia purba. Baik. Sangat luar biasa, cantik. Baik, itulah fakta-fakta yang ada di Sangiran. Sudah kita sampaikan banyak fakta-fakta sejarah, banyak catatan-catatan sejarah di sekitar kita. Semoga ini menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait dan khususnya wisatawan domestik. Ya, kehidupan kala Pleistosen di Jawa. Ya. Sangat luar biasa, menjadi catatan sejarah dalam kehidupan kita. Dan ini cerita-cerita manusia purba di masa lalu yang divisualisasikan dengan patung. Semoga ini harimau sangat luar biasa. Ini ilustrasinya. Ini harimau, itu menjangan, itu manusia purba. Nah, ini bayangkan ilustrasi manusia purba masa lalu harus menghadapi kerasnya kehidupan. Nah, ini dia. Oh, mantap. Inilah kehidupan ya, interaksi sosial manusia purba diilustrasikan dalam patung. Inilah catatan-catatan manusia purba di masa lalu. Ya. Masih polos. Ya, masih belum punya baju ya. Oh, ini sedang makan ya. Nah, mungkin sedang mencermati ya. Inilah fakta-fakta yang terjadi Gading Gajah ya. Nah, ini tanduk kerbau purba. Ini tanduk kerbau purba. Ini apa ini? Ini rahang atas babi purba. Nah, inilah fakta-fakta sejarah yang ada di sekitar kita. Ini dia, Maxilla sinistra rosinus, rahang atas kiri badak purba. Nah, luar biasa. Baik, bola batu. Ini apa ini? Alat serpih dan spatula. Alat penusuk. Inilah sejarah cerita masa lalu. Sangat indah ya. Nah, betul. Ini cerita masa lalu, manusia masa lalu. Hidup di masa lalu. Eksis dan sangat eksis. Luar biasa manusia masa lalu. Baik, nah inilah. Who is wajak man? Siapakah manusia wajak itu? Kedudukan manusia wajak dalam evolusi manusia menjadi perdebatan. Awalnya manusia wajak itu ditanggap sebagai keturunan Homo erectus di jalan Asia. Ya, namun penelitian terbaru menunjukkan mereka hidup sekitar 11.000 tahun lalu. Hingga kini manusia wajak dianggap sebagai Homo sapien yang bukan keturunan Homo erectus di Asia, tetapi mewakili gelombang migrasi Homo sapien modern. Selain mempunyai ciri khas Australoid, manusia wajak juga mempunyai ciri fisik Mongoloid ya. Sehingga ada yang menduga mereka adalah hasil percampuran antara penduduk awal Jawa yang berciri seperti orang aborigin dengan pendatang baru di daratan Asia Tenggara. Ya. Manusia wajak men ya. Oke. Banyak cerita sejarah yang ada di sekitar kita. Ya, terima kasih. Selamat sore. Apa kabar? Assalamualaikum. Oke. Banyak penelitian yang ada di sekitar kita sangat luar biasa dan mantul.
keluar exit sini. Baik, terima kasih. Hari ini kita sudah beranjang sana sampai di sini. Ayo lawan korupsi, siap. Oh, mau hujan. Baik, kita akan pulang. Nampaknya hujannya begitu akan datang ya. Baik, kita sudah selesai, kita akan turun. Terima kasih. Demikian tadi laporan Sangiran. Semoga ada manfaatnya luar biasa. Banyak yang sudah kita laporkan. Masih bersama Sukamto Sastro di Mojo Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.